min khairu minhu. Ana khairu minhu. Di dalam hatinya karena ilmu dan amalnya ada sifat merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Iblis laknatullah alaih. Iblis itu yang udah dipastiin nerakanya, udah diusir dari surga. Iblis itu bukan tukang mabuk. Iblis bukan tukang zina. Iblis bukan tukang judi. Iblis bukan tukang korupsi, bukan. Manusia mah banyak yang suka mabuk, manusia banyak yang sentuh zina, manusia banyak yang berjudi. Iblis gak pernah berjudi, gak pernah korupsi, gak pernah berzina, gak pernah mencuri, gak pernah buat hal-hal yang lain. Dosanya iblis cuma ada satu. Apa itu dosanya? Sampai dia diusir dari surganya Allah, dan sampai dia dilaknat oleh Allah, dan sampai dijamin masuk neraka oleh Allah. Cuma satu bikin kesalahannya. Sekali. Apa itu kesalahannya? Di dalam hatinya ada bahasa ana khairu minhu. Saya lebih baik dari dia. Saya lebih pintar dari dia. Saya lebih banyak amalnya dari dia. Saya lebih tinggi derajatnya dari dia. Itu memang begitu sama Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam. Diusir oleh Allah. Ilmu sama amalnya sudah kesohor. Iblis ini udah kesohor tadinya. Berarti iblis ini tadinya orang alim. Hamba Allah yang alim, hamba Allah yang soleh. Cuman karena ilmu yang Allah titipkan kepada dirinya, hidayah ibadah yang Allah titipkan kepada dirinya, bukan membuatnya tambah tawadu, tapi malah menghasilkan sifat sombong di dalam hatinya yang membuat dirinya terpental daripada musyahadah kepada Allah. Dia nggak bisa melihat kemuliaan Allah karena yang dia tahu dirinya yang mulia. Dia nggak bisa melihat kemuliaan makhluk lain karena nggak ada yang lebih mulia dari dirinya. Ini di dalam hatinya kena penyakit seperti ini. Makanya tadi muridnya Syekh Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu ngobatinnya tuh harus begitu. Suruh pakai baju compang-camping, ngalungin tali rapia yang ada kacang, suruh jalan ke tengah pasar, suruh teriak-teriak, ngumpul anak kecil, siapa yang mau nampar muka saya dikasih kacang. Padahal posisinya beliau ini seorang ulama besar. Wirang tuh kira-kira. Wirang. Nah itu cara harus dijatuhkan, martabat dirinya itu harus dibuang sifat merasa mulianya. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini penting banget untuk kita jaga, karena kita juga sedikit banyaknya dititipin ilmu, kita dititipin amal sama Allah. Nah kita harus bisa nih jaga nih amanat dari Allah ini, ilmu yang Allah titipin sama kita, amal yang alhamdulillah ala kulli hal mudah-mudahan Allah istiqomahkan buat kita, harus bisa membuat kita sadar diri. Nggak boleh kadek, fatal ini akibatnya kalau di dalam hati kita ilmu yang Allah titipkan malah membuat kita ngerasa lebih pintar, ngerasa lebih mulia dari orang lain. Ilmu yang ada di dalam diri kita, amal yang sudah kita kerjakan harusnya bisa membuat kita memuliakan orang lain. Orang baik itu gimana sih, Bib? Orang baik itu orang yang tinggi ilmunya dah, orang yang banyak amalnya dah, bukan? Belum tentu baik. Orang yang sebanyak apapun ilmu dan amalnya belum tentu baik. Karena tadi ujub itu dihasilkan dari karunia Allah yang luar biasa. Jadi ujub itu apa? Bangga diri. Nah sifat ujub ini kenanya sama apa? Satu, orang yang berilmu. Kedua, orang yang ahli amal. Ketiga, orang yang dititipin harta. Ketiga, orang yang dipasihan jabatan. Kelima, orang yang dikaruniakan fisik yang gosah, wajah atau dikasih fisik yang kaset atau wajah yang cantik. Ujub nggak lahir dari kemiskinan, ujub nggak lahir dari kebodohan, tapi ujub terlahir dari keilmuan dan rajin ibadah. Nah ini kita harus sadar. Itu yang bikin iblis nggak mau tunduk sama Sayyidina Nabi Adam, dikarenakan iblis ngerasa lebih berilmu, merasa lebih bagus datiahnya. Adam dari tanah, saya dari api. Adam sholatnya sebentar, saya sholat 2 rakaat aja sampai 20.000 tahun. Nah hal-hal seperti ini ngerasa malah membuat dirinya merasa lebih mulia daripada makhluk Allah yang lain.
Orang yang baik itu bukan enggak hanya ya, tidak hanya orang yang banyak ilmunya atau banyak amalnya, karena itu belum cukup. Orang yang baik adalah orang yang menganggap orang lain itu lebih baik dari dirinya. Paham? Jadi orang yang baik adalah orang yang mampu menganggap semua orang itu lebih baik dari dirinya. Dan sejelek-jeleknya orang, seburuk-buruknya hati seseorang adalah hati yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Udah cukuplah iblis jadi contoh. Jadi kalau mau jadi pewaris, harus pewaris yang sahih. Jadilah warasatul anbiya. Jangan sampai jadi warasatulnya iblis. Gitu. Ini harus hati-hati. Nabi itu mewariskan ketawaduan. Nabi itu mewariskan kesederhanaan, kerendahan hati, dan bisa memuliakan. Enggak boleh di hati ada merasa lebih baik dari orang lain. Ini harus hati-hati. Nah makanya supaya ilmu kita bermanfaat, terus minta sama Allah, ya Allah, jika kau berikan ilmu, maka berikanlah aku juga ketawaduan. Ya Allah, jika kau berikan amal, maka karuniakanlah kepadaku keistiqomahan dan kerendahan hati. Nggak cukup cuma minta istiqomah, nanti takutnya kena goda setan, ilmunya malah ngerasa dia jadi lebih baik. Kalau udah ada ngerasa dirinya mulia, maka demi Allah orang ini akan buta akan kemuliaan Allah. Dia nggak akan bisa melihat kemuliaan Allah, nggak akan bisa melihat kekuasaan Allah, karena dia ngerasa punya kuasa. Dia ngerasa punya kemuliaan. Ini yang disebut dengan akal, dan ujub kita menghalangi kita daripada iman. Mudah-mudahan Allah selamatkan hati kita dari sifat sombong, dari sifat ujub, dari sifat riya, dan dari sifat takabur. Amin ya Allah ya